Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai reasoning. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai searching ya. Kita sudah selesai mengenai searching, mengenai pembahasan blind search sama heuristik kita anggap sudah selesai. Materi selanjutnya dalam kecerdasan buatan ini adalah reasoning ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi inti, kita akan coba lihat dulu. Saya pakai ini ya generative AI untuk yang menggunakan Qwen. Jadi teknologi yang sekarang ini untuk yang transformer ini ya, GPT dan sebagainya, mulai kemarin DeepSeek itu mulai menekankan mengenai reasoningnya ya, yang membuat kemarin DeepSeek itu terlihat lebih bagus karena reasoningnya yang bagus juga. Artinya apa yang kita ketikan itu menjadi didalami dulu. Artinya sistem ini itu akan mendeteksi atau mengetahui maksud yang kita ketikan itu tuh seperti apa. Nah, itu maksudnya itu di dalam reasoning tadi ya. Jadi mereka memahami apa yang kita ketikan sehingga nanti hasilnya akan menjadi lebih akurat ya. Misalkan kita akan coba di sini, nanti kita lihat reasoningnya seperti apa. Misalkan melihat perkembangan kecerdasan buatan saat ini. Ini saya aktifkan untuk yang thinkingnya ya, artinya ini reasoningnya kita aktifkan. Dengan menggunakan reasoning nanti sebetulnya hasilnya akan lebih lama sebetulnya, karena nanti ini ada thinking, dia melakukan proses reasoningnya dulu ya. Makanya di sini the user is asking about the perspective my perspective of the current development. Jadi dia memahami dulu apa yang saya katakan tadi ya, apa yang saya tanyakan tadi itu dia dipahami dulu, terus nanti dijabarkan perkembangannya seperti apa dan sebagainya. Setelah didapatkan hasilnya seperti apa, nanti dia mengeluarkan hasilnya ya. Jadi kalau tidak menggunakan reasoning itu artinya dia akan langsung mengeluarkan hasilnya. Tapi kalau reasoning, kalau diaktifkan reasoning, dia akan memahami dulu sebetulnya ya. Jadi dia kelihatan cara berpikirnya itu memahami apa yang kita tanyakan, berpikir, mencari jawaban dan seterusnya. Nah, ini hasilnya ya, kemajuan teknis yang pesat, adopsi berbagai sektor, arah masa depan dan seterusnya. Ini ada kesimpulannya ya. Sederhananya itu untuk tahapan reasoningnya. Jadi sistem komputer itu memahami dulu apa yang bisa apa yang ditanyakan ya. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi sedikit. Reasoning adalah proses logis yang digunakan oleh sistem AI untuk menarik kesimpulan dari informasi atau fakta yang telah diketahui. Dalam konteks AI, reasoning melibatkan pengaturan aturan, data, algoritma untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan. Reasoning merupakan teknik penyelesaian masalah dengan merepresentasikan masalah ke dalam basis pengetahuan atau biasa disebut dengan knowledge base, menggunakan logik atau bahasa formal. Reasoning ini fokus terhadap nanti yang kita akan pelajari itu sebetulnya ada 3 bahasan logik ya. Jadi kita membahas mengenai logika sebetulnya. Kita akan membahas yang pertama itu adalah proportional logic, nanti ada first order logic atau predikat kalkulus, dan yang terakhir itu adalah fuzzy logic. Mungkin saya tidak akan membahas ke fuzzy logic karena sudah dibahas di beberapa perkuliahan yang lain. Jadi pembahasan ini sebetulnya nanti untuk yang reasoning saya akan lebih fokus ke proportional logic sama first order logic. Tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas mengenai proportional logic dulu. Jadi atau logika proposisi yang paling dasar ya. Dua logik pertama digunakan untuk masalah yang memiliki kepastian, sedangkan fuzzy logic itu memiliki masalah yang yang memiliki ketidakpastian atau uncertainty ya. Berbeda dengan searching. Kalau searching itu nanti kemarin itu kita membahas merepresentasikan masalahnya itu ke dalam state dan ruang masalah serta menggunakan strategi pencarian untuk menemukan solusinya ya. Nah, reasoning ini merepresentasikan masalah ke dalam basis pengetahuan dan melakukan proses penalaran untuk menemukan solusinya ya. Masalah utama yang dihadapi teknik searching, kalau kemarin ya masalah utamanya
kesulitan dalam menentukan apakah aturan produksi atau operator itu sudah lengkap atau belum. Ya kan kemarin kita dalam mau menyelesaikan masalah kita harus tentukan dulu ruang masalahnya seperti apa, baru aturan produksinya seperti apa. Cuma kalau misalkan ternyata aturan produksinya lingkupnya lebih luas seperti yang permasalahan Dirjen Air. Cuma kan kemarin untungnya masih sudah ada 12 aturan produksi. Tapi kalau misalkan kita menemukan atau mencoba menyelesaikan masalah dalam dunia nyata, apakah aturan produksinya itu nanti yang kita buat itu sudah lengkap atau tidak, ya. Jika masalah yang dihadapi cukup kompleks, maka akan terjadi ketidakefisiensikan merepresentasikan keadaannya. Jadi kalau kompleks berarti keadaannya juga nanti bakal bisa banyak, bisa juga agak sulit dibuatkan sebagai state, ya. Nah, misalkan untuk yang masalah egg puzzle kemarin ya, representasi state-nya adalah 8 dosis angka, 1 parent dan maksimum 4 suksesor, ya. Bagaimana menyelesaikan masalah dalam tapi kalau misalkan permasalahan permainan catur gimana? Itu kan akan lebih rumit lagi. Kalau misalkan egg puzzle ya artinya kita tinggal geser satu kotak saja untuk setiap pergerakannya. Cuma kan kalau catur itu setiap bidangnya sendiri punya aturan sendiri dalam pergerakannya, ya. Jadinya akan sulit, ya. Jika buah catur rata-rata bisa melakukan satu langkah, maka satu set bisa memiliki 16 suksesor, sehingga ruang masalahnya akan sangat besar, ya. Untuk solusi di level 10, maka BFS harus membangkitkan dan menyimpan 16 pangkat 10 state. Cara representasi ini tidak mungkin digunakan untuk kondisi prosesor dan memori yang saat ini. Mungkin kalau sekarang sebenarnya udah banyak GPU yang memadai sebetulnya untuk melakukan komputasi, ya mungkin sudah bisa sebetulnya, ya. Kalau dulu masih belum terlalu banyak menggunakan GPU, jadinya masih mengandalkan CPU, jadinya komputasinya perhitungan matematika secara paralelnya itu agak belum tercapai. Jadinya untuk penyelesaian permasalahan kompleks itu masih belum optimal sebetulnya. Nah, ini solusi yang mungkin yang ditawarkan, mungkin nanti kita bisa menggunakan representasi yang jauh lebih sederhana, itu menggunakan logic. Ini logic terdapat ada 5, ada proportional, first order, temporal, probability, sama fuzzy. Jadi kalau untuk yang proportional, first order, temporal, dan probability ini berdasarkan fakta, ada objek dan relasi, dan seterusnya, ya. Sedangkan untuk yang fuzzy logic itu derajat kebenaran, itu derajat kebenarannya antara 0 dan 1, tidak pasti ataupun yang pasti, ya. Contohnya di sini untuk yang reasoning, ya. Contoh sederhana misalkan gini. Jika kita tahu misalkan ada statement, ya, ada premis biasanya disebutnya. Semua manusia adalah hidup dan Andi adalah manusia. Maka AI dapat menyimpulkan bahwa Andi adalah makhluk hidup. Kenapa disimpulkan bahwa Andi adalah makhluk hidup? Karena pada premis awalnya adalah semua manusia adalah hidup. Sedangkan Andi ini adalah manusia. Jadi Andi adalah hidup sebetulnya, atau makhluk hidup, ya. Proses ini mungkin sederhana bagi manusia, tetapi dalam AI, reasoning melibatkan representasi pengetahuan, manipulasi data, dan algoritma yang kompleks, ya. Oke, kita bahas untuk yang propositional logic dulu, ya. Ini merupakan logik atau logika yang paling sederhana. Logika proposisi juga dikenal sebagai propositional logic, adalah sistem logika yang berfokus pada pernyataan proposisi yang bernilai true and false. Artinya nanti kita akan menentukan keadaan ini itu sebetulnya true dan false saja, ya. Setiap proposisi dianggap sebagai unit tunggal tanpa detail lebih lanjut tentang hubungan antara objek dan subjek tersebut. Nah, misalkan gini, ya. Pada propositional logic, misalkan ada formula terkecil atomik merupakan proposisi seperti ini, ya. Misalkan A adalah Aristotle is dead, B adalah Hildesheim is on the Rhine, C adalah logic is fun. Atomic formula diwakili adalah A, B, dan C-nya. Kalau Aristotle, Hildesheim, dan sebagainya ini adalah sebuah premisnya, ya. Setiap atomic formula diberi nilai kebenaran, yaitu adalah true or false, ya. Misalkan Aristotle is dead, apakah nilainya true atau false? Misalkan true, misalkan nanti untuk yang A ini adalah true, ya.
Propositional logic bukan studi tentang kebenaran, tetapi hubungan di antara kebenaran dari satu statement dengan yang lainnya. Nanti ada premisnya, ada konklusi, itu hubungannya seperti apa, hasilnya adalah berdasarkan statement awal, kesimpulannya seperti apa. Ya. Sebuah statement dapat menilai true dan false, harus salah satunya, tidak bisa keduanya. Ya. Nah, misalkan gini, pada natural language mungkin mengartikannya nanti akan yang berbeda ya. Misalkan A dan B dan B dan A seharusnya tetap memiliki arti yang sama. Artinya A dan B itu adalah ekuivalen dengan B dan A. Tetapi kalau misalkan kita balik ya, misalkan A itu adalah dia menjadi sakit dan B itu adalah dia pergi ke dokter, ya berarti kan dia menjadi sakit dan dia pergi ke dokter. Kalau misalkan tadi A dan B itu adalah ekuivalen dan A dan B itu adalah ekuivalen dengan B dan A. Tapi dengan statement yang ini, kalau kita balik, jadinya dia pergi ke dokter dan dia menjadi sakit. Ya, artinya jadi berbeda. Ya. Jadinya kan kesimpulannya, konklusinya malah jadi false sebetulnya untuk yang ini. Padahal secara logikanya A dan B itu adalah ekuivalen dengan B dan A. Ya, jadi kadang tidak memiliki arti yang sama kalau misalkan kita ekuivalensikan ya. Nah, secara sintaks nanti yang akan kita gunakan itu adalah nanti ada logika konstantanya, itu bisa true or false atau bisa kita tulis hanya T dan F saja ya. Propositional logiknya, propositional simbolnya bisa huruf biasanya A, B, C, D sampai Z dan seterusnya ya. Untuk logical connective-nya nanti ada A, ada N, OR, ada ini yang sebutnya if ya, if and only if. Ini ada if then, dan ini adalah negasi terakhirnya. Nanti bisa kurung buka kurung tutup untuk memisahkan antara statementnya ya. Ciri-ciri logika proposisi. Yang pertama itu adalah sederhana, yaitu hanya berurusan dengan proposisi tunggal. Nilai kebenarannya hanya memiliki true dan false saja. Operasi logika digunakan untuk menggabungkan prosesi menjadi pernyataan yang lebih kompleks. Nah ini, jadi untuk proposisi misalkan pernyataan yang dapat dinilai benar dan salah. Misalkan P-nya adalah langit biru, Q-nya adalah hari ini hujan. Nah nanti operator logikanya ada yang negasi, artinya kebalikannya. Kalau misalkan negasi P berarti langit tidak biru. Kalau negasi Q berarti hari ini tidak hujan, atau kebalikan dari statementnya ya. Kalau konjungsi berarti sama dengan dan. Mungkin yang harusnya sudah mengetahui aturan untuk penggunaan konjungsi seperti apa ya, nanti hasilnya seperti apa mungkin kalian harusnya sudah tahu ya. Disjungsi juga untuk yang atau ada implikasi. Implikasi itu adalah, tadi saya lupa ya, implikasi itu adalah if then ya, if then atau jika maka, dan ada implikasi ganda itu adalah if and only if atau jika dan hanya jika ya. Nah nanti kita akan gunakan tabel kebenaran untuk membuktikan apakah sebuah statement ini tuh bisa dikatakan satisfy, apakah hasilnya sudah sesuai, valid dan sebagainya ya. Nanti kita lihat hasilnya. Oke, kita bahas dulu untuk setiap operator ya. Kita bahas sedikit. Jadi not ini konektif yang bersifat unary, artinya dia hanya menggunakan satu argumen saja. Jadi tidak menggabungkan antar variabel. Misalkan kalau P berarti negasi P, berarti tidak bisa P negasi Q, nggak bisa. Ya, jadi harus satu saja ya. Setiap proposisi dapat menambahkan prefix not yang tadi tanda seperti ini ya. Pada statement dan proposisi kedua disebut negation atau negasi. Kalimat dalam bahasa langit tidak biru berarti negasi P seperti tadi ya. Tidak benar bahwa P langit biru adalah benar ya. Berarti kebalikannya sebetulnya yang namanya negasi sudah pasti jadi kebalikan dari kenyataannya ya. Untuk konjungsi atau N, dua proposisi ini dapat jadi untuk N ini menggunakan dua proposisi ya, menggunakan dua variabel tadi. Kalau tadi untuk yang negasi satu, untuk yang konjungsi ini kita gunakan dua. Misalkan P dan Q merupakan posisi acak, lalu konjungsi P dan Q dapat dituliskan menjadi misalkan langit biru dan hari ini hujan. Misalkan P itu adalah langit biru dan
hari ini hujan, ya. Representasinya seperti ini. Jadi kita menggunakan tanda seperti tanda siku panah gitu ke atas. P langit biru dan Q itu hari hujan dan kodenya benar. Kalau untuk dan konjungsi ini hanya akan menghasilkan nilai true jika dan hanya jika P-nya true dan Q-nya adalah true. Ya, jadi kalau misalkan ada yang false salah satunya, maka akan menjadi false. Jadi harus kedua operatornya itu ada, bukan operator, variabelnya itu harus menjadi true keduanya, baru dia akan bernilai true. Nah, ini anggap aja kebalikannya dengan n ya. Jadi ini kita ada or. Jadi or itu sebetulnya menjadi salah satu, ya. Misalkan A or B, ya berarti kalau misalkan saya pilih A itu akan menjadi false, true, walaupun B-nya itu adalah false, ataupun kebalikannya. Yang terpenting itu selama salah satunya itu bernilai true, maka dia akan bernilai true kalau untuk yang or, ya. Nah, misalkan gini, jika P dan Q merupakan posisi acak, jadi kalimatnya adalah langit biru atau hari ini hujan. Jadi kalau kondisinya langitnya biru, ya oke, itu berarti akan bernilai, kesimpulannya dia akan bernilai true. Ataupun hari ini hujan, walaupun sebenarnya langitnya tidak biru, dan itu pun akan bernilai true. Jadi selama salah satunya itu adalah bernilai true atau sesuai kenyataan kesimpulannya, maka dia akan bernilai true, ya. Makanya di sini dikatakan minimal salah satu dari P atau Q adalah benar, ya. Nah, ini untuk tabelnya, ya. Tadi untuk P dan Q itu salah satu dia konjungsi itu hanya akan menghasilkan nilai true kalau misalkan P dan Q-nya itu juga bernilai true. Nah, sedangkan untuk yang OR itu kebalikannya. Selama dia memiliki nilai true, maka dia akan bernilai true. Nah, dia akan menghasilkan nilai false kalau kedua nilainya itu adalah bernilai false juga. Makanya di sini false-nya cuma hanya di ketika P dan Q-nya itu adalah bernilai false. Nah, ini ada rumus De Morgan. Jadi istilah kalau mungkin saya lupa istilahnya, kalau misalkan di dalam segi matematika mungkin ada yang namanya substitusi dan sebagainya. Nah, ini seperti ini, ya. Negasi kurung buka P dan Q, ataupun negasi negasi kurung buka P or Q. Nah, itu sebenarnya mungkin kalau misalnya kita menghitung dalam posisi seperti ini agak sulit. Ya, kalau kita ngitung yang seperti ini agak sulit, ya. Nah, kita bisa ubah menjadi nilainya seperti ini, ya. Kalau negasi P dan Q itu sama dengan negasi P or negasi Q. Artinya untuk yang operatornya itu adalah kebalikannya, ya. Kalau sebelumnya itu adalah dan, maka ekuivalensinya itu menjadi or, ya. Sama seperti ini juga negasi himpunan P or Q itu ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q, ya. Jadi ini kalau kondisi ini mungkin agak sulit menghitungnya nanti dalam membuktikan tabel kebenaran. Nah, sebaiknya kita ubah dulu yang seperti ini, ya. Jadi ini menggunakan yang namanya itu adalah rumus De Morgan, ya, atau hukum De Morgan seperti ini, yaitu mengubah dan mempermudah dalam perhitungannya, ya. Nah, ini untuk yang tabelnya, ya, kebalikannya dari yang sebelumnya sebetulnya, ya. Oke, untuk yang contradiction, jadi contradiction itu adalah sesuatu elemen yang selalu bernilai false. Jadi ya mau kondisinya seperti apapun, hasilnya pasti false seperti ini, ya. P dan negasi P, berarti kan salah satunya ini pasti kebalikannya, ya. Di sini misalkan true, ini akan menjadi false dengan menggunakan dan. Posisi dan itu adalah contradiction kalau hanya menghasilkan nilai true kalau misalkan keduanya harus bernilai true. Maka di sini hanya ada salah satu, maka hasilnya adalah false, ya. Ini statement yang selalu bernilai false atau contradiction. Nah, tautology itu kebalikannya. Tautology itu adalah statement yang selalu bernilai true, ya. Contohnya tadi kebalikannya P or, nah
ketika kalau misalkan ya P-nya itu adalah true, maka di sini ada negasi, maka di sini adalah menjadi false dan ekuivalensinya adalah true. Kalau misalkan kita balik, misalkan P-nya itu adalah false, karena di sini ada negasi, maka dia akan true dan hasilnya sudah pasti jadi true. Ya, jadi kebalikannya. Jadi salah satu pasti bernilai true dan dia menggunakan OR. Karena minimal ada salah satunya itu bernilai true. Ya. Nah, ini untuk yang ekuivalensinya ya. Misalkan di sini ya, Alice is not married. Berarti Alice itu adalah M atau not married ya. Alice married itu adalah M, Bob single itu adalah S. Maka kalau misalkan di sini ada not, tidak, maka jadi negasi M dan negasi S ya. Bob is not single. Bob is not single berarti negasi S, N, dan Alice is not married. Dan Alice is not married. Ini masih equivalence ya. Kalau misalnya kita balikan juga kan ini sama ya. Dan hasilnya tetap sama. Ya. Jadi masih ekuivalen secara kalimatnya juga ya. Jadi kalaupun dibalik Alice is not married dan but Bob is not single, itu sama saja dengan Bob is not single dan Alice is not married. Jadi ini masih ekuivalen. Ya. Nah, neither Bob is single nor Alice is married. Jadi tidak keduanya dari Bob, dan karena di sini neither ya, artinya dia menjadi yang negatif, kebalikannya either kan positifnya ya. Berarti tidak untuk keduanya. Berarti Bob is single artinya tidak. Tadi tuh Bob tuh tidak S dan negasi M. Ini sama saja seperti ini ya. Karena di sini ada neither dan ada nor sebenarnya. Bob is single berarti keduanya. Kalau misalkan di kan yang ini ya. Atau kita gunakan rumus De Morgan atau hukum De Morgan menjadi yang seperti ini. Negasi S dan negasi M. Nah, dari ketiga rumus ini atau rumus ekspresi ini ya, dari ketiga ekspresi ini, negasi M dan negasi S ini ekuivalen dengan negasi S dan negasi M, dan ini pun ekuivalen dengan negasi dengan himpunan S or M ya. Makanya ketiga statement tersebut adalah ekuivalen, dan ini pun dapat dibuktikan dengan kalimat yang sesuai. Jadi kalau dibalik-balik pun ya tetap hasilnya sama, tidak seperti yang tadi ya. Nah, ini masih make sense sebetulnya. Nah, lalu untuk yang kedua atau implikasi ya. Untuk yang implikasi atau if then, biasanya kita kalau yang sering ngoding itu menggunakan if then. Banyak teman-teman terutama dalam matematika. Nah, ini. If P is true, then Q is true. Ya, ini adalah if then-nya. Ada if di sininya, then di sininya ya. Ini implikasi atau implies. Boleh menggunakan tanda panah satu saja seperti ini. Jadi tidak perlu dua pun nggak jadi masalah ya. Kalimatnya misalkan jika langit biru maka hari ini tidak hujan. Jadi kalau misalkan dilihat dari premisnya, ini akan bernilai true. False. Jika langit biru maka hari ini, kalau ini sih tidak hujan ya. Kalau tidak hujan ya berarti ini true. Tapi kalau yang bawahnya di sini, jika langit biru benar dan hari ini hujan, maka dia akan salah. Ya. Nah, cara untuk menghafalnya untuk yang tabel implies ini, kita lihat saja di sini untuk yang hasilnya. Yang satu itu hanyalah yang false, di mana kondisinya itu adalah P-nya true dan Q-nya itu adalah false. Atau if P sama dengan true, then Q sama dengan false, maka hasilnya itu adalah false. Sisanya kondisi apapun dia akan bernilai true. Jadi sebetulnya tinggal menghafal yang bagian yang ininya saja ya. Jadi kalau saya lebih mudahnya sederhananya ya, tinggal mengingatnya T, F, dan F. Tinggal ingatnya TFF aja. Ya, untuk yang implies ini artinya sisanya sudah pasti menjadi true. Ya, sisa kalau TFF ya ini pasti hanya bernilai false.
Oke, yang terakhir ini adalah implikasi ganda atau biasa disebut juga dengan if and only if atau jika dan hanya jika. P is true jika dan hanya jika Q adalah true. Ya, artinya P langit cerah, Q berarti tidak hujan. Ya, berarti ini sudah pasti jadi true. Ya. Jika P dan Q adalah porsi acak, lalu biconditional dari P dan Q dapat ditulis seperti ini. Ya. Jadi boleh juga menggunakan satu garis seperti ini. Ini boleh. Ya. Kalau misalkan dalam bahasanya langit biru jika dan hanya jika hari ini tidak hujan. Ya, makanya tadi yang saya bilang ya. Ini hasilnya pasti jadi true. Ini ada contoh langit biru benar jika dan hanya jika hari ini hujan. Nah, ini pasti salah karena sudah pasti kalau langit biru itu pasti tidak akan hujan. Tapi kalau ini adalah hujan, walaupun sebenarnya secara realnya kadang masih cerah tapi hujan ya, jadi masalah. Nah, kita lihat pada umumnya sebenarnya dari kesimpulan premis yang diambil dimasukkan. Terus hasil kesimpulannya seperti apa dilihat berdasarkan umumnya aja ya, fakta yang pada umumnya sebenarnya. Nah, ini to treble untuk TFF, jadi dia hanya bernilai true itu kalau misalkan P dan Q-nya itu sama. Kalau misalkan salah satunya, kalau beda P dan Q-nya beda, maka dia akan bernilai false. Sisanya misalkan TFT jadi P-nya false dan Q-nya false, maka dia akan bernilai true. Kalau misalkan P-nya true dan Q-nya true, maka dia akan bernilai true juga. Jadi antara P dan Q-nya sama, maka dia akan bernilai true. Ya. Oke, di sini ada contoh latihan ya. Jadi bagaimana cara membuat tabel kebenaran? Misalkan di sini ada sebuah statement F or G dan negasi F dan G. Artinya kalau misalkan ini kan harus diubah dulu menjadi ini ya, menjadi dengan menggunakan rumus De Morgan agar lebih mudah dalam penelusurannya. Misalkan menjadi negasi F atau negasi G. Nah, seperti ini. Ya, negasi F dan negasi G. Nah, kita lihat hasil dari ini ya. Misalkan ini F dan G, F or G ya. F or G dia hanya bernilai false ketika keduanya bernilai false. Maka ini sudah benar. Berarti negasi or dan G kebalikannya dari ini saja ya. Berarti ini jadi false, berarti dia jadi false, sisanya pasti true. Nah, ini tinggal gabungkan negasi F dan negasi F or negasi G. Tinggal gabungkan di sini TF ini false, true dan true dia menjadi true, true dan true menjadi true, dan false dan true dia bernilai false. Nah, ini adalah hasilnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini nanti kita bahas mengenai satisfy ya. Setidaknya ada yang satisfy di sini karena dia bernilai true keduanya di sini, maka dia akan satisfy sebetulnya. Jadi operasi logika ini adalah sifatnya adalah satisfy. Kalau tadi kita buatkan sebuah ekspresi ya, ekspresi logika dibuatkan dalam tabel kebenarannya. Lalu bagaimana kalau misalkan kita memiliki statement atau premis dan konklusi? Nah, bagaimana kita akan mengubah premis dan konklusi ini menjadi sebuah sintaks atau ekspresi logika ya. Misalkan di sini saya punya P berarti Paula is happy, Q berarti Paula paints a picture, R itu berarti Renzo is happy. Nah, di sini kita ada 3 statement. Yang pertama itu adalah if Paula is happy dan paints a picture, then Renzo isn't happy. Yang kedua, if Paula is happy then she paints a picture. Yang ketiga, Paula is happy only she paints a picture ya.
Sebenarnya untuk membuat ekspresi logikanya tinggal dilihat aja dari statement yang ada di sini, ya. Misalkan di sini yang pertama, di sini ada if, artinya nanti ada only if-nya nggak di sini. Kalau misalkan tidak, maka kita bisa gunakan, ya. Di sini ada dua statement. Yang pertama, Paula is happy, then Renzo is unhappy. Nah, if Paula, artinya di sini ada dua statement, ya. Paula is happy dan pendek picture ini kita bisa gabungkan. Kita gunakan kurung buka, ya. Paula is happy berarti P dan picture. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Jadi if, maka then Renzo isn't happy, kita gunakan implikasi karena di sini ada isn't, maka di sini negasi R seperti ini, ya. P dan Q negasi R karena di sini ada if then, ya. Nanti hasilnya seperti ini. Lalu untuk if Paula is happy then si pendek picture ini mudah, berarti P implies Q, ya. Untuk yang ketiga juga Paula is happy only she paints a picture, berarti di sini ada only, ya. Biasanya kalau ada only itu berarti if, ya, if and only if. Jadi Paula is happy only she paints a picture, berarti kita gunakan ini yang tadi, ya. Kita gunakan implikasi ganda, ya, untuk yang nomor 3. Ini adalah contohnya seperti ini, ya. Nah, tadi saya bilang ada bagaimana menentukan satisfy. Apakah hasil dari ekspresi logika ini itu bersifat satisfy atau tidak, ya. Argumen dikatakan satisfy jika terdapat setidaknya satu dari keseluruhan isi kesimpulan tabel kebenaran bernilai true. Artinya tadi seperti yang tadi, ya, antara hasilnya keseluruhannya itu semuanya bernilai true sampai ke kesimpulannya, ya. Sedangkan argumen dikatakan unsatisfied jika semua isi kesimpulan dari nilai tabel kebenaran bernilai false, artinya tidak ada yang bernilai true-nya, ya. Dalam konteks argumen yang terdiri dari premis dan kesimpulan, satisfiable ini biasanya merujuk pada kebenaran interpretasi yang membuat semua premis benar dan kesimpulan juga benar, ya. Namun istilah satisfiable ini lebih sering digunakan untuk himpunan pernyataan umum, bukan pernyataan khusus. Nah, misalkan contoh di sini, saya ada 3 himpunan di sini. Yang pertama adalah jika hujan jalan basah, berarti menggunakan implikasi tunggal, ya. Yang kedua, jika jalan basah maka saya bawa payung, ya. Yang ketiga, saya tidak bawa payung, ya. Di sini ada 3 statement. Lalu jadi pertanyaan, apakah himpunan ini adalah satisfiable? Berarti kita harus bandingkan ketiga himpunan di sini. Yang pertama, nah ini saya sudah buatkan sampelnya, kita lihat di sini, ya. Karena di sini menggunakan 3 variabel PQR, artinya harusnya 2/3. Totalnya di sini adalah menjadi 8, ya. Kalau tadi kan hanya 2, ya, berarti 2/2 itu adalah 4 banyaknya, ya. Nah, yang pertama itu adalah P dan if P dan Q. Nah, hasilnya seperti ini, ya. P dan Q dia hanya TFF, ingat, TFF, ya. Di sini juga TFF, nggak ada lagi, ya. Berarti cuma hanya ada 2 yang bernilai false. Lalu yang kedua, if Q dan R ini sama, ya. Tinggal cek aja di sini TFF, TFF dan seterusnya, ya. Nah, sisanya adalah yang negasi R di sini. Negasi R adalah tinggal kebalikannya aja yang ini, FT, 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 FT dan seterusnya, ya. Nah, kesimpulannya ini sifatnya adalah satisfiable, ya. Kenapa? Lihat karena tadi yang kita bandingkan itu adalah yang ini, ya, yang ketiganya ini, ya. If P dan Q, if Q dan R dan negasi R, ya. Jadi berdasarkan ketiga kolom ini, ya. Baris ke-8 kita cek di sini. Artinya dalam ketiga poin ini, 3 kolom ini, apakah ada yang semuanya itu bernilai true, ya. Oke, kita lihat baris pertama. Baris pertama TTF tidak ada. Baris kedua TFT berarti tidak, masih belum satisfy.
Yang ketiga FTF, ini belum satisfy juga. Ada FTT tidak satisfy, masih ada di sini yang bernilai false. Selanjutnya ada TF juga, ini masih false. Selanjutnya ada TFT, ada false juga di sini. Yang ketujuh TF, ada F juga. Nah, yang kedelapan T dan T. Di sini sifatnya semuanya adalah true, maka dikatakan satisfy, ya. Jadi selama semuanya ini bernilai true, maka ada yang satisfy. Bisa kita katakan bahwa argumen yang tadi itu adalah satisfy, ya. Baik, mungkin cukup sekian dulu yang bisa saya jelaskan mengenai propositional logic atau reasoning, ya. Bagi kita sudah mulai masuk ke bagian reasoning, awal kita akan membahas, tadi kita bahas mengenai propositional logic saja. Oke, nantinya kalian harus banyak latihan, nanti saya berikan tugas di LMS. Kalau yang mau tanyakan nanti bisa tanyakan saja langsung. Baik, saya akhiri materi kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.